Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 Kualang. Saya Israr Dahnas SHI. Sebelah kanan saya Imam SPDI. Sebelah kiri saya Bagus Setiawan SHI MA. Kami akan menampilkan proses penyelenggaraan jenazah. Dalam hal ini diperankan oleh siswa-siswi kami kelas 11 jurusan IPA dan IPS. Semoga memberikan pembelajaran bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kualang akan menampilkan sebuah video tentang pembelajaran, yakni pengurusan jenazah. Sebelum itu, kami akan memaparkan secara umum langkah-langkah sebelum seseorang menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kematian. Kematian adalah ibarat jembatan antara dua kehidupan, yakni kehidupan dunia yang fana dan kehidupan akhirat yang kekal. Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia akan mengalami kematian yang tidak diketahui kapan waktunya tiba. Sebagai makhluk sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Islam sangat menghormati orang yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, menjelang menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang telah meninggal dunia mendapatkan perhatian khusus dari muslim lainnya yang masih hidup. Tak seorang pun yang tahu hakikat waktu dan tempat ia menemui kematian. Sebab kematian merupakan bagian dari rahasia Allah Ta'ala. Oleh karena itu, bagi yang berakal, meskilah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kematian itu datang menjemputnya. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, orang yang pandai adalah orang yang dapat menundukkan diri dan hawa nafsunya serta berakal untuk sesudah mati. Dan orang yang dungu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah dengan segala angan-angannya. Hadis riwayat Tirmizi dari Syaddad bin Aus. Pada hari itu, suasana rumah tenang dan aman. Namun tiba-tiba, kakak berteriak dan berlari memanggil ibu dari kamar ayah. Ya, ayah kenapa? Ayah sesak lagi. Ya, ayah tidur aja dulu. Tidur dulu ya. Panggil ibu bentar ya. Bu, ibu. Ayah. Ayah kamu lagi. Iya, Nak. Sabar ya, dulu panggil dokter. Halo. Waalaikumsalam, ya. Dengan Dokter Reza. Ya benar, saya sendiri. Ya gini dok, ini suami saya sak nafasnya kambuh lagi dok. Ibu tenang dulu, sebelumnya suami ibu terakhir makan apa ya? Nggak ada dok, makan biasa aja, makan nasi gitu dok. Oh, ya alamat ibu di mana? Di Jalan Seterang Alam Indonesia dok, nomor 2. Cepat ya dok. Iya, segera saya akan ke sana. Iya cepat ya dok, makasih dok. Wassalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya sebentar dok. Ya, waalaikumsalam. Betul rumah Bu Noni? Iya, silahkan masuk dok. Kenapa Bapak Bu? Mbak, saya dok, tiba-tiba sak nafasnya kambuh. Emang udah dari luar sih dok sak nafasnya. Bapak kerja di mana? Pak, siapa ya? Bu, tadi sudah saya periksa Bapak. Bapak cuma masuk angin biasa aja. Cuma kalau Ibu mau Bapak di rumah sakit atau di rumah aja juga nggak apa-apa. Di rumah aja. Ya udah, itu obatnya sudah saya letak sama Bapak ya. Makasih ya dok. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu,
Kenapa ada dokter tadi, Bu? Ini tadi di ayah sebab bapaknya panggil lagi, Nak. Tapi ibu punya firasat. Kayak kami panggil tadi dokter. Tapi udah nggak apa-apa kok. Gimana kalau misalnya kita tinggalin ayah gitu biar ayah istirahat? Biar istirahat dan Iya. udah lagi. Ya, kita jalan dulu ya. Ya istirahat banyak ya. Ibu, ayah kamu lagi, Bu. Ya, Ayah, ayah, ya, ayah kok kamu lagi? Ayah, ayah. ayah, Ya. Ya, saya sakit ya. aku bilang ayah, ayah. Ayah mau pergi ya. Kami di sini ada untuk ayah ya. Ada ibu, ada anak ayah, ada kami. Kalau ayah mau pergi yang tenang ya. Dulu ayah ajarkan alif dalam agama. Sekarang alif itu mentauhidkan ayah ya. Ayah ikut ya. La ilaha illallah. Ya, ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dek, ibu, ayo kita doakan ayah biar ayah pergi lebih tenang ya. Ayo kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa ayah kami ya Allah. Memang ayah kami jarang menjalankan kewajibanmu ya Allah, tapi itu demi untuk menghidupi ibu dan anak-anaknya. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, Engkau yang maha mengetahui ya Allah. Ayah kami sibuk dengan pekerjaannya. Walaupun begitu, ayah kami berhasil mendidik kami sebagai anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah. Kami mohon ya Allah, tempatkanlah dia di sisimu ya Allah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal baradi wa nakkihi minal khataaya kama yunakka thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal yaumil mahsyar. Walhamdulillah. Ya.
Ibu telepon Om sama Tante cepat dulu. Kasih tahu Ayah kalau Ayah nggak ada lagi. Ya, Bu. Halo, assalamualaikum. Ya, nama dek. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang di mana? Masih di rumah, Bang. Aduh, apa penyebabnya? Kamu lagi sesak nafasnya Bang cuma tadi, Bang. Aduh. Nah, yalah, nantilah saya kabari kepada semua ya. Iya, Bang. Makasih ya, Bang. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Di kamar, Bang. Dia langsung. Lip, keluar dulu. Kenapa, Bu? Bilang ayah ke pengurus masjid ada yang Jaga ayah lagi ya, Bu. Assalamualaikum. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tolong Pak, mohon diumumkan Pak ke masjid kita. Ayah kami meninggal, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah, Bapak sampaikan ke masyarakat ya. Mohon Pak ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, tetangga kita, Bapak Ilham di kediaman rumahnya pukul 10 pagi tadi di Jalan Alamuddin Syah nomor 2. Sekali lagi, Kamu lagi penyakit bapak, Lip? Iya, Om. Udah dibawa ke dokter, Lip? Udah tadi, Ibu tadi udah nelpon dokter. Tapi kata dokternya sehat-sehat aja. Pas kami mau keluar lagi, ayah sakit lagi. Dan Allah memanggil ayah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana tata cara dalam memandikan jenazah. Apabila ada seseorang yang meninggal dunia, maka wajib bagi umat muslim untuk segera memandikannya. Memandikan jenazah dilakukan untuk menyucikan jenazah tersebut dari kotoran dan najis. Adapun hukum dalam memandikan jenazah ini ialah fardu kifayah. Artinya, kewajiban bagi seluruh umat muslim tetapi dapat gugur apabila telah dilaksanakan oleh beberapa muslim saja. Yang kedua, adapun syarat untuk orang yang memandikan jenazah ini ialah yang pertama, orang tersebut ialah harus beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut balik atau telah cukup umur. Yang ketiga, orang tersebut berakal sehat. Dan yang keempat, orang tersebut tidak memiliki masalah dengan si mayit. Baiklah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dan dilarang sebelum kita memandikan jenazah ini, yang pertama ialah memandikan jenazah hendaklah dia dilakukan atau diselenggarakan di tempat yang tertutup dari pandangan orang banyak. Yang kedua, janganlah perlakukan si mayit dengan kasar. Yang ketiga, si mayit tidak boleh terkena matahari secara langsung. Baiklah, langsung saja dalam proses memandikan jenazah kita harus mempersiapkan peralatan yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama, ember dan juga gayung.
Di sini ada air bersih atau air mutlak untuk membersihkan si mayit. Lalu ini air kapur barus digunakan untuk menghindarkan bau si mayit. Lalu ini ada air sabun. Selanjutnya kain basahan dan juga potongan kain kafan yang telah dipotong untuk membersihkan dubur si mayit. Mari kita saksikan proses memandikan jenazah. Baiklah, sebelum kita masuk ke tahap memandikan jenazah, alangkah baiknya jenazah disucikan terlebih dahulu atau diistinjakan. Sebelum kita mengistinjakan jenazah, marilah kita membacakan niat untuk mengistinjakan jenazah. Nawaitul istinja lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Marilah kita mengistinjakan jenazah. Alangkah baiknya jenazah didudukkan. Ketika jenazah sudah didudukkan, marilah kita mengurut perutnya secara perlahan untuk mengeluarkan kotoran yang ada pada perut jenazah. Ketika perut jenazah ditekan secara perlahan, marilah kita membersihkan kubul dan dubur jenazah. Kita tetap menggunakan sarung tangan, akan tetapi kita menggunakan kain yang telah disediakan untuk membersihkan kubur dan dubur jenazah. Kain yang pertama apabila kain yang pertama masih banyak kotoran, maka gunakan kain yang kedua. Kain yang kedua masih terdapat kotoran lagi, maka gunakan kain ketiga. Jika kain ketiga sudah terlihat bersih pada kotoran, maka gunakan kain keempat untuk menutup kubur jenazah agar tidak mengeluarkan cairan lagi. Selanjutnya, masuk ke tahap memandikan jenazah. Baiklah, kita masuk ke tahap memandikan jenazah. Setelah mayat diistinjakan, kita terlebih dahulu menyiram mayat tersebut dengan air bersih. Sebelum kita menyiramnya dengan air bersih, ada baiknya kita membaca niat untuk memandikan jenazah. Ayo kita baca bersama-sama. Nawaitul ghusla lihadzal mayyiti fardhul kifayati lillahi ta'ala. Kita mulai siapnya. Kita sebelah kanan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and
make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. غفرانك يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. Setelah selesai kita menyiramnya dengan air mutlak atau air bersih, lalu kita melakukan yang terakhir, yaitu air kapur barus, yang mana air kapur barus tersebut untuk menghindari bau si mayat tersebut dari serangga dan lalat-lalat. Setelah selesai kita menyiramnya dengan air kapur barus, tahap terakhir yaitu mewudukkan jenazah. Setelah proses memandikan jenazah, yang terakhir yaitu proses mewudukkan jenazah. Mewudukkan jenazah itu sama halnya seperti mewudukkan orang yang masih hidup. Akan tetapi, untuk memewudukkan jenazah ini, dia tidak menggunakan kumur-kumur. Baiklah, sebelum mewudukkan jenazah, marilah kita mulai dengan niatnya. Nawaitul wudu'a li hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Pertama-tama, kita cuci tangannya terlebih dahulu. Jika setelah selesai cuci tangan, kita membasuhkan mukanya. Selanjutnya, tangan sama 3 kali, dimulai dari kanan. Kemudian, kepala dan telinga. Dan yang terakhir adalah kaki. Jangan lupa sela-sela jarinya kita bersihkan juga. Baiklah, dengan berakhirnya proses mewudukkan jenazah, berakhir pula proses memandikan jenazah ini. Setelah ini, jenazah siap untuk dikafan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau tata cara yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selagi jenazah dimandikan, alangkah baiknya kita menyediakan kain kafan terlebih dahulu. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari mengafani jenazah itu. Mengafani jenazah adalah membalut tubuh si mayit dengan kain yang suci yang dapat menutupi seluruh bentuk tubuhnya dengan baik dan sempurna. Nah, dalam mengafani kain kafan ini ada juga hukumnya teman-teman. Yang pertama itu adalah wajib. Wajib itu terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain itu yang mengetahui si mayit itu hanya 1 orang saja, sedangkan fardu kifayah yang mengetahui si mayit itu lebih dari 1 orang. Yang kedua hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah ini berlaku untuk anak-anak yang baru lahir atau belum tahu bentuk wujudnya.
Dan yang terakhir hukumnya mubah. Hukum mubah ini berlaku untuk orang-orang kafir saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bahan-bahan yang digunakan untuk mengafani jenazah tersebut. Di sini kami mengafani jenazah untuk jenazah laki-laki. Yang digunakan yang pertama itu kain kafan. Kain kafan yang digunakan untuk jenazah laki-laki minimal itu 3 helai kain kafan. Yang terdiri atas yang pertama itu kain yang lebih besar, yang kedua kain yang lebih kecil daripada kain yang pertama tadi, dan yang terakhir adalah kain yang lebih kecil. Nah, di sini kami tidak memakai kain yang lebih kecil, namun kami menggantinya dengan pakaian. Pakaian ini terdiri atas yang pertama kopiah, yang kedua bajunya, yang ketiga pakaian dalam, yang terakhir adalah sarungnya. Nah, bahan-bahan selanjutnya itu kapas. Kapas ini berfungsi untuk menutupi sela-sela yang ada di tubuh sang mayat tersebut. Dan yang terakhir itu wangi-wangian. Wangi-wangian ini digunakan pada saat memberi kain kafannya pada si mayat tersebut. Selanjutnya itu proses mengkafaninya yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya kepada rekan-rekan saya. Waktu yang tepat dipersilakan. Baiklah, di sini kami akan menyelenggarakan proses mengafani jenazah. Pertama-tama, yang harus kita lakukan ialah mengukur tubuh dari si mayit. Dalam mengukurnya, kita harus melebihkan 20 cm dari panjang tubuh si mayit, yaitu 10 cm di atas kepala dan 10 cm di bawah kaki. Tujuannya yaitu agar tubuh si mayit dapat tertutup sempurna dengan kain kafan. Kemudian kita membuat tali atau buhul yang terbuat dari kain kafan. Tali atau buhul yang dibutuhkan untuk mengikat kain kafan yaitu berjumlah 5 helai. Ukuran talinya lebarnya yaitu 5 cm atau bisa diukur menggunakan 3 jari. Dalam memotong tali atau buhul ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Allahumma ja'al libasahu anil karim wa adkhilnal jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, setelah talinya sudah dipotong, kita bisa meletakkannya di atas alas yang sudah disediakan. Setelah itu, baru kita memotong kain kafan. Nah, ini adalah kain kafan yang ukurannya paling besar. Kemudian kita letakkan di atas tali atau buhul. Setelah itu kita memotong kain kafan yang kedua. Nah, ini adalah kain kafan yang ukurannya lebih kecil dari kain kafan yang pertama. Di sini kita bisa memberikan wangi-wangian atau parfum. Hukumnya tidak diwajibkan, jadi kalau tidak diberi wangi-wangian juga tidak apa-apa. Nah, untuk kain kafan yang ketiga, kami menggantinya menjadi pakaian untuk sang jenazah. Di sini hukumnya juga tidak diwajibkan, jadi boleh menggunakan pakaian ataupun juga boleh menggunakan kain kafan. Cara membuat
pakaian sang jenazah, pertama-tama kita bagi 4 selembar kain kafan jadi 4 bagian. Setelah dipotong menjadi 4 bagian, kita ambil salah satu kain yang dipotong menjadi 4 bagian tadi untuk dibuatkan baju untuk sang mayit. Cara membuat baju seperti ini. Pertama kita lipat 2 kain kafan yang sudah bagi 4 tadi, kemudian dilipat lagi. Setelah berbentuk seperti ini, kemudian kita potong ujungnya kain kafan membulat supaya kepala sang mayit bisa masuk. Kira-kira seperti ini jadinya. Setelah jadi, kemudian kita taruh di atas kain kafan. Kemudian kita membuat celana sang mayit. Cara membuatnya sama seperti tadi, dilipat menjadi 2 bagian, kemudian dilipat lagi. Cuman bedanya di sini tidak di ujung sebelah kanan, tapi ujung sebelah kiri yang dipotong. Seperti inilah bentuknya. Kemudian setelah jadi, kita taruh di atas kain kafan tersebut. Untuk sarung dan sorbannya tidak perlu digunting atau diapa-apai lagi, karena seperti ini saja. Nah, setelah persiapan kain kafan sudah selesai, jenazah bisa diletakkan di atas kain kafan. Nah, setelah jenazah sudah berada di atas kain kafan, kemudian hal yang harus kita perhatikan ialah posisi tubuh dari sang mayit. Apabila ada posisi tubuhnya yang belum lurus ataupun tidak rapat, bisa kita meluruskan dan merapatkannya. Di sini sang mayit juga harus menghadap ke kiblat. Setelah sudah lurus dan rapat, baru kita bisa melipat kain kafan yang paling atas sambil mengambil kain basahan. Cara mengambil kain basahan yaitu ada 2 cara. Pertama dari samping dan juga dari bawah. Namun agar auratnya tidak terlihat, kita bisa mengambilnya dari bawah. Setelah kain basahan sudah diambil, kemudian kita bisa meletakkan untayan-untayan kapas di lipatan-lipatan tubuh sang mayit. Di leher, di ketiak, dan juga di lipatan-lipatan lainnya. Di sini kita juga bisa memberi sedikit wangi-wangian pada kapas ini, namun hukumnya juga tidak wajib. Jadi boleh tidak memberi, boleh juga memberi.
Setelah itu kita mulai melipat kain kafan. Kemudian kita melipat kain kafan yang kedua, yaitu yang di bawah, berada di bawah. Setelah sudah terlipat, kemudian kita mengikat kain kafan menggunakan tali atau buhul yang dimulai dari atas kepala. Cara mengikatnya itu seperti mengikat simpul, ikat sepatu agar mudah dibuka saat proses penguburan. Nah, setelah jenazah sudah tertutupi dengan sempurna, jenazah pun siap untuk disolatkan. Bagaimana teman-teman? Sudah paham? Beginilah proses mengafani jenazah. Selanjutnya akan ada proses penyolatan jenazah oleh teman-teman saya yang lain. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melakukan 2 fardu kifayah dalam proses penyelenggaraan jenazah, yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, langkah selanjutnya kita memasuki fardu kifayah yang ketiga, yaitu menyolatkan. Sholat jenazah terdiri dari 4 takbir. Takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca salawat Nabi. Takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah, dan takbir yang keempat membaca doa untuk jenazah dan orang yang ditinggalkan. Posisi imam yang benar saat menyolatkan jenazah laki-laki yang benar adalah sejajar dengan kepala jenazah laki-laki. Jika jenazahnya perempuan, posisi imam yang benar adalah sejajar antara dada dengan perut jenazah perempuan. Untuk saf, sebaiknya dirapatkan, sekiranya diberi ruang untuk takbiratul ihram. Apabila jemaah sholat jenazah yang sedikit yang datang, misalnya 9 orang, kita dianjurkan untuk membuat safnya sebanyak 3, yaitu bilangan ganjil. Adapun niat sholat jenazah laki-laki adalah usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardo kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat jenazah perempuan ialah usolli ala hazihil maitati arba'a takbiratin fardo kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja kita sholatkan jenazahnya. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardo kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار الله أكبر الله أكبر اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili ahli bait ingin menyampaikan beberapa hal terkait jenazah. Yang pertama, kita doakan semoga almarhum segala perbuatan buruknya dihapuskan dan segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita doakan juga untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga tabah menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir, jika almarhum ada berbuat kesalahan kepada bapak atau ibu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika kesalahannya itu bisa dimaafkan, alangkah lebih baiknya. Namun jika tidak bisa menghubungi ahli bait ataupun mengunjungi kediaman ahli bait. Saya ingin bertanya kepada jemaah, apakah jemaah bersedia memaafkannya? Bersedia. Apakah jemaah bersedia memaafkannya? Bersedia. Apakah jemaah bersedia memaafkannya? Bersedia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga almarhum bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang sudah ditampilkan oleh anak-anak kami. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Kami menyadari dalam penampilan anak-anak kami tadi banyak kekurangan ataupun belum lagi sempurna. Maka dari itu kami mengharapkan kritik dan sarannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang menggunakan sarung tangan, tapi kita juga menggunakan kain yang telah diset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.